Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 membahas chapter 14 superscalar. Nama kelompoknya ini adalah Bustami Abdul Ghani dan saya sendiri Rizky Aditya. Ya, apa itu superscalar? Superscalar adalah istilah bagi prosesor yang mampu melakukan banyak instruksi setiap siklusnya dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan pipelining. Misalkan, instruksi umum, aritmatika, memuat atau menyimpan cabang yang disyarat, dapat dimulai dan dijalankan secara independen. Berlaku untuk RISC dan CISC. Nah, rata-rata banyak orang yang menggunakan RISC dalam latihannya. Lanjut. Mengapa superscalar? Yang pertama, sebagian besar operasi menggunakan besaran atau nilai skalar. Operasi ini memungkinkan peningkatan kinerja sistem hingga level tertentu. Yang kedua, superscalar ini mampu menjalankan instruksi level parallelism dengan satu prosesor. Superscalar dapat diaplikasikan dengan RISC dan CISC, tetapi pada umumnya RISC. Yang ketiga, tersedianya sumber untuk eksekusi paralel dari beberapa instruksi, mekanisme processing instruksi dengan urutan yang sesuai. Ya, organisasi superscalar secara umum. Ini adalah contoh desain prosesor superscalar. Bisa dilihat ini. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh superscalar execution. Ya, ini bisa dilihat contohnya. Lanjut. Nah, super pipeline. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Nah, ciri-ciri super pipeline ini, yang pertama banyak tahapan pipeline, membutuhkan kurang dari setengah siklus clock. Yang kedua, penggandaan kecepatan dari internal clock memungkinkan untuk melakukan dua tugas pada satu siklus external clock. Nah, ini adalah contoh super pipeline execution. Nah, di sini nih ada penjelasannya. If, X, ID, dan WB bisa dilihat dengan seksama. Nah, ini adalah perbandingan eksekusi instruksi antara superscalar dan super pipeline. Nah, di sini ada keterangan superscalar beberapa instruksi dieksekusi secara bersamaan membutuhkan satu clock cycle atau untuk setiap stage. Nah, sedangkan super pipeline ini satu substate membutuhkan setengah clock cycle untuk mengeksekusi instruksi. Oke. Lanjut ke limitation atau keterbatasan. Tersedia dari peningkatan kinerja superscalar, teknik dibatasi oleh dua bidang utama. Yang pertama, tingkat dari hakiki paralel dalam instruksi streaming, yakni terbatasnya jumlah instruksi level parallelism. Yang kedua, kompleksitas waktu dan biaya yang terkait memberangkatkan dan ketergantungan memeriksa logika. Yang ketiga, kemampuan untuk mengeksekusi multi-instruksi secara paralel memiliki keterbatasan pada 5. Nah, ini adalah 5 hal berikutnya. Yang pertama, true data dependency. Yang kedua, procedural dependency. Yang ketiga, resource conflict. Yang keempat, output dependency. Yang kelima, anti-dependency. Nah, true data dependency. Eksekusi instruksi selanjutnya bergantung kepada eksekusi instruksi pertama. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Ya, oke, lanjut. Nah, yang kedua, procedural dependency. Eksekusi instruksi selanjutnya bergantung kepada selesainya eksekusi instruksi percabangan. Nah, ini nih gambarnya. Procedural dependency. Ya, oke, lanjut. Nah, yang ketiga, resource conflict. Adanya konflik antara dua atau lebih instruksi dalam memperebutkan resource yang sama. Nah, ini gambarnya. Resource conflict.
Oke, lanjut. Nah, effect of dependencies. Ini bisa dilihat gambarnya. Oke, lanjut. Nah, yang ini design issues. Yang pertama, instruction level parallelism, kemampuan untuk mengeksekusi multi instruksi secara paralel. Ini contohnya. Terus yang kedua, mesin parallelism, sebuah ukuran kemampuan prosesor dalam melakukan instruksi level parallelism. Mesin parallelism menentukan, pertama, jumlah instruksi yang dapat di-fetch dan dieksekusi dalam waktu yang bersamaan, atau jumlah paralel pipeline. Dan kedua, kecepatan dari mekanisme prosesor untuk menemukan instruksi yang independen. Nah, instruksi issue policy. Yang pertama, untuk menyatakan proses penginisiasian, eksekusi instruksi di dalam unit-unit fungsional, prosesor menggunakan protokol instruction issue policy. Yang kedua, instruction issue policy superskala dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, in order issue dengan in order completion. Yang kedua, in order issue dengan out of order completion. Dan yang ketiga, out of order issue dengan out of order completion. Nah, ini adalah in order issue, in order completion. Adalah instruksi issue policy yang menerbitkan instruksi dalam urutan pasti yang akan diperoleh oleh eksekusi sekuensial atau in order issue dan dengan menuliskan hasilnya dengan urutan yang sama. Nah, ini adalah gambarnya. Gambar in order issue, in order completion. Ya. Nah, yang kedua, out of order issue completion adalah instruksi issue policy yang menerbitkan instruksi tidak harus dalam urutan pasti dan dengan menuliskan hasilnya dengan urutan yang tidak harus sama. Yang kedua, kebijakan out of order dipengaruhi oleh kendala ketergantungan dan konflik. Nah, ini ada gambarnya. Ya, lanjut. Anti-dependency. Right dependency. Nah, ini ada cara-caranya, ada rumus atau cara ini. Ada empat rumus atau cara. I3 tidak akan lengkap sebelum I2 memulai sebagai I2 dan membutuhkan nilai R3 dan I3 berubah menjadi R3. Ya. Oke, register renaming akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Bustami Abdul Ghani. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustami Abdul Ghani. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah modul yang berjudul Superscalar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Rizky Aditya. Saya akan memulai dari slide ke-22. Register renaming adalah output dan anti-dependence muncul karena nilai dalam register tidak dapat lagi merefleksikan nilai-nilai yang ditentukan oleh aliran program. Daftar dialokasikan secara dinamis. Maksudnya, daftar tidak disebutkan secara spesifik. Pada saat nilai register yang baru dibuat, maka sebuah register akan dialokasikan bagi nilai tersebut. Contoh register renaming. R3B.2 sama dengan R3A plus R5A. R4B.2 sama dengan R3B plus 1. R3C.2 sama dengan R5A plus 1. R7B.2 sama dengan R3C plus R4B. Referensi register tanpa subscribe berkaitan dengan referensi register logikal yang ditemukan dalam instruksi. Referensi register yang bersubscribe berkaitan dengan register perangkat keras yang dialokasikan untuk menampung nilai yang baru. Machine parallelism. Duplikasi sumber daya, out of order issue, renaming,
tanpa fungsi duplikasi yang layak register renaming, butuh jendela instruksi yang cukup besar, lebih dari 8. Speed up organisasi mesin tanpa ketergantungan prosedural. Ini adalah contohnya. Brand prediction atau prediksi cabang. 80486 mengambil kedua urutan berikutnya setelah instruksi cabang dan target cabang petunjuk. Memberikan 2 penundaan siklus jika cabang diambil. Reads delayed branch. Calculate result tidak dapat digunakan sebelum instruksi sebelumnya. Selalu jalankan instruksi tunggal setelah mengikuti branch atau cabang. Menyimpan pipeline saat pengambil baru aliran instruksi tidak sebagus superscalar. Beberapa instruksi perlu dieksekusi dalam penundaan slot. Masalah ketergantungan instruksi. Kembali ke branch prediction. Superscalar execution. Ini adalah contohnya. Contoh gambar. Superscalar implementation secara bersamaan mengambil beberapa instruksi logika untuk menentukan dependensi yang sebenarnya melibatkan nilai register. Mekanisme untuk mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut. Mekanisme untuk memulai banyak instruksi secara paralel. Sumber daya untuk eksekusi paralel multiple instruction. Mekanisme untuk menyatakan proses dalam urutan yang benar. Lanjut ke materi Pentium 4. Pentium 4 80486 CIS. Pentium. Ciri-cirinya adalah beberapa komponen superscalar, 2 unit eksekusi integer terpisah. Pentium Pro, superscalar yang berkembang sepenuhnya. Model selanjutnya disempurnakan dan ditingkatkan. Operasi Pentium 4. Ambil instruksi dari memori dalam urutan statis program. Translate instruction menjadi satu atau lebih yang diperbaiki. Instruksi read instruction. Operasi mikro. Jalankan operasi mikro pada pipa superscalar. Mikrooperasi dapat diperbaiki ketika rusak. Commit result operasi mikro untuk mendaftar urutan program asli. Outer cheese dengan inner cheese. Outer cheese dengan inner read score. Inner read score pipeline setidaknya ada 20 stage. Beberapa microops membutuhkan beberapa tahapan eksekusi. Pipeline yang lebih panjang C.F pipeline 5 tahap pada X86 hingga Pentium. Ini adalah contoh gambar Pentium 4 pipeline. Ini adalah contoh operasi Pentium 4 pipeline. Yang pertama seperti ini. Contoh operasi Pentium 4 pipeline yang kedua seperti ini. Contoh operasi Pentium 4 pipeline yang ketiga seperti ini. Contoh yang keempat seperti ini. Contoh yang kelima seperti ini. Dan contoh yang keenam seperti ini. PowerPC. PowerPC. Ini adalah gambar dari PowerPC. PowerPC adalah turunan langsung dari IBM 806, RTPC dan RS6000. Semua adalah RISC. RS6000 adalah superskala pertama. Desain superskala PowerPC 601 mirip dengan RS6000. Versi selanjutnya memperluas konsep superskalar. Ini adalah gambar dari struktur PowerPC 601. Ini adalah gambar pipeline PowerPC 601. Terima kasih.